itu yang siapa tadi, guru filsafat katanya. Dosen kabur tadi. Oh. Ya udah kalau gitu sama Ustadz Wapi melanjutkan dosen kabur tadi, silakan. Enggak, aku mau mulai dari awal aja. Oh iya, gimana Bang? Iya kan, kita mulai dari awal. Aku nggak mau nyambung, soalnya itu kan urusan dia. Nanti kalau saya menyambung seolah-olah aku membenarkan dia atau menyalahkan dia. Jadi itu urusan dia lah kan. Itu teologis dia. Nah, tadi kan Bang Gus Wapi mengatakan ya manusia, Tuhan ya. Di Islam ya, di Islam. Ya. Jadi saya juga sepakat itu. Saya sepakat. Nah, manusia, mengenai Yesus. Kristen itu kan pengikut Kristus. Artinya percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita harus memilah dulu apa yang diajarkan oleh Yesus itu dalam teologis kekristenan itu. Percaya kepada apa yang diajarkan Yesus. Dan ketika kami percaya kepada Yesus, maka itu kami sedang mempertuhankan apa yang diucapkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana? Nah, status Yesus ini Tuhan atau manusia, Bang? Enggak, kita geser dulu, Bang. Kami itu percaya apa yang diajarkan Yesus. Nah, ketika kami percaya kepada Yesus, maka kami mempertuhankan dia. Mempertuhankan, mengaminkan apa yang dikatakannya. Nah, mengenai tubuh Yesus, kalau kita merujuk kepada suci, kata suci ya, tanda kutip, di mana tubuh Yesus itu pernah tidak ada menjadi ada, ya itu memang tidak bukan Tuhan. Tubuhnya kami tidak mempercayai itu. Menurut Abang, Yesus itu Tuhan apa manusia gitu loh? Nah, kan ada dua tadi. Ada dua opsi. Kami mempertuhankan Yesus karena dia mengajarkan yang benar. Nah, sama seperti begini, saya berikan contohnya kan. Ketika kita mendengarkan ajaran seseorang atau manusia atau teman kita lah, atau yang kecil mau yang besar mau yang tua, orang tua. Nah, ketika kita mempercayai itu, tapi kita tahu itu salah, maka kita sedang mempertuhankan. Maksudnya begini. Kalau kita ini ya, dulu ya. Gimana, Bang? Bagus banyak masalah, Bang. Nah, jadi sebenarnya aku ini berhati-hati kan, apalagi kita berhadapan dengan ustadz ya yang sudah berpengalaman. Nah, jadi kalau kami percaya kepada Yesus, jadi kami mempertuhankan dia. Itu mempertuhankan, begitu. Ya. Oke. Jadi, nah sekarang definisi mempertuhankan itu. Nah, saya tarik seperti di Kejadian 3, ketika Hawa itu menawarkan buah kepada Adam. Namun Adam itu tidak menolaknya, tidak mengkritiknya, tidak memberikan ajaran, justru dia menerimanya. Nah, ketika dia menerima buah yang salah itu, berarti dia telah mempertuhankan hawa nafsu, Hawa. Nah, jadi sekarang permasalahannya tentang Yesus. Nah, bagaimana Gus Wapi misalnya menyalahkan saya mempertuhankan Yesus, sementara apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus benar semua. Betul kan? Oke, saya kalau jawab ada ya. yang salah, misalnya kalau ada yang salah, perkataan Yesus ada yang salah, maka mari kita evaluasi. Gitu. Oke.
Yang pertama, Bang, yang pertama, Ya. Abang tadi mengaitkan hawa nafsu Adam dengan istri beliau yang bernama Hawa. Itu beda, Bang. Perbedaannya begini, ini ya. Inilah kenapa kita harus belajar original text, karena biar tahu tulisan aslinya gimana. Kalau hawa nafsu itu begini tulisannya, Bang. Ya. Ini Hawa. Hawa nafsu tulisannya begini. Sedangkan istri Nabi Adam itu tulisannya begini. Nah, Hawa. Jadi beda. Ini berarti hawa nafsu. Ini hawa nafsu, Bang. Ya. Nah, ini adalah istri Nabi Adam. Nah, jadi pakai hak. Kalau Hawa ini pakai hak, itu aja beda ya. Kalau mengaitkan hawa nafsu Adam dengan istri beliau Hawa itu sudah beda. Nah, di dalam Islam itu begini, Bang. Ini di dalam Islam. Islam itu jelas, gak kadang-kadang gitu loh, gak ragu-ragu. Ada yang namanya maqamul khaliq, derajat sang pencipta. Ada namanya maqamul makhluk, derajat ciptaan. Cara membedakannya gimana? Begini. Innal farqo, sesungguhnya perbedaan. Baina maqamil khaliqi, antara derajat sang pencipta, wal makhluki, dan derajat ciptaan, huwal haddul fasil. Derajat keduanya adalah batas bainal kufri wal iman, antara orang nanti akan menjadi status kufur atau beriman. Maksudnya bagaimana? Wa na'taqidu, kami sebagai umat Islam berkeyakinan, annaman, bahwasannya barang siapa, kholato, yang mencampur adukkan, bainal maqamaini, di antara dua derajat ini. Ada orang mencampur adukkan, yang kholik dibilang makhluk, yang makhluk dibilang kholik, maka hukumnya fakot kafaro, maka sungguh dia kafir. Nah, misal nih, Tuhan itu bahasa Arabnya kan ilahun. Ya, kalau dalam Ibrani Eloah. Nah, yang namanya Tuhan itu satu, maha kuasa. Bahasa Arabnya Qadir. Yang kedua, maha perkasa, Jabbar, Qahar. Nah, ini Tuhan, minimal dua dulu ya. Maha kuasa, maha perkasa, ini namanya Tuhan. Maha kuasa Tuhan itu berlaku selamanya, Bang, bukan kadang-kadang. Dan maha perkasa Tuhan itu selamanya, bukan kadang-kadang, Bang. Nah, status Yesus, Bang, itu kadang lapar, kadang hebat, kadang tidur, kadang bangun malam, kadang ketiduran, kadang menyampaikan firman. Nah, yang sifat kadang-kadang seperti ini, menurut Islam, ini bukan Tuhan. Ini namanya manusia. Loh, kenapa kok disebut manusia? Berarti kekuatannya itu hasil diberi, Bang. Bukan miliknya sendiri. Kalau kehebatannya itu miliknya sendiri, maka apapun mara bahaya yang datang kepada dia, dia bisa mengeluarkannya kapan saja. Itu berarti kekuatannya sendiri. Nah, tetapi karena kekuatannya hasil dikasih oleh Tuhan, dikasih. Dan Yesus tidak pernah mengatakan aku memiliki kekuatan dan kekuasaan dari diriku sendiri, gak pernah. Yesus bilang begitu. Karena diberi, maka konteksnya Yesus sama dengan Musa. Musa bisa membelah lautan, kadang-kadang, gak setiap hari dia bisa membelah lautan. Musa bisa menjadikan tongkat menjadi ular, apakah setiap hari? Enggak, kadang bisa, kadang enggak. Musa, ada orang sakit juga bisa menyembuhkan, apakah setiap hari? Enggak, kadang bisa, kadang enggak, begitu. Kalau sifatnya kadang-kadang, berarti bukan Tuhan. Nah, kalau kata Abang, kita kan mempercayai ajarannya, berarti kan dia Tuhan. Kalau setiap perkara yang dipercaya itu disebut Tuhan, berarti Musa itu Tuhan. Karena saat itu Musa dipercaya oleh kaumnya sebagai penyampai firman, punya kitab suci, namanya Torah, namanya Taurat. Musa Tuhan juga berarti. Daud, Abraham, Yesaya, Elia, Meleakhi, nabi-nabi terdahulu juga dipercaya sama umatnya.
bahwa ajaran mereka ajaran yang benar. Berarti mereka Tuhan semua? Kan enggak begitu loh. Enggak seperti itu. Ya, monggo ditanggapi Bang. Ya, memang penjelasan Gus Wafi sekilas memang terlihat benar. Tetapi saya tidak menjelaskan itu. Saya tidak membahas itu. Nah, saya ambil analoginya. Ketika Musa memberikan ajaran, contoh ya, misalnya ketika Yesus memberikan ajaran kepada orang Yahudi di kala itu, apa yang diucapkannya, orang menyerang perkataan Yesus dengan menyerang pribadi Yesus. Mereka mengatakan, bukankah dia ini anak tukang kayu? Dan itu bukan konteks yang kita bicarakan. Apa yang diajarkan Yesus, itu yang kita harus bahas dulu. Kalau kita contohnya, ada seseorang yang berkata benar, tapi kita mengatakan itu salah karena dia anak pernah berbuat dosa dan segala macam. Itu bukan udah logika falasi. Yang kita bicarakan, apa yang dibicarakan anak itu, ketika itu benar maka kita aminkan. Kan begitu. Nah itu. Nah, berarti kalau yang disampaikan benar dia Tuhan, begitu. Kalau yang disampaikan benar berarti Tuhan. Mengenai Adam dan Hawa yang saya jelaskan tadi mungkin terlalu jauh ya. Nah, misalnya ketika ada retorika yang kita lihat itu tidak relevansi dengan realitas, maka bagaimana sikap kita untuk membantai itu? Nah, kalau kita mengaminkan itu, melaksanakan, kita tahu itu retorika kosong, kenapa kita menjalankannya? Nah, itu kan kembali kepada diri kita. Kalau kita menjalankannya, berarti kita mempertuhankan retorika atau iblis apa atau manusia. Terlalu jauh ini ya. ngomong apa Bang? To the point lah Bang, bingung kami. Iya. Oke. Jadi Bang Gus Wafi menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan karena dia berak, dia makan, dia lapar, dia tidur. Itu manusia, itu wajar manusia. Ya berarti Betul. manusia kan? Iya, manusia. Tetapi Oke. bukan itu yang kita bahas sekarang. Apakah apa yang diajarkan Yesus itu benar atau tidak? Kalau benar berarti Tuhan. Ya kalau benar ya kita harus taat. Enggak Tuhan apa enggak berarti? Lah, enggak, masalahnya saya enggak mau membahas apa definisi Tuhan, Bang. Jadi kembali seperti yang saya bilang tadi, Kristen itu kan pengikut Kristus. Nah, jadi Kita sudah selesai ajarannya, Bang. iya, Jadi di perjanjian lama sudah diberikan peringatan bahwa kita harus mendengarkan Dia, yaitu Mesias yang akan datang. Bang, Jadi kita harus mendengarkan Dia. Ya, Yesus sendiri mengatakan, ini kata Yesus ya, bukan kata saya Bang, kata Yesus. Aku diutus hanya untuk domba-domba Bani Israel. Abang Bani Israel bukan? Ya, bukan. Nah terus, abang bisa ikut Yesus itu jauh kali, kan Yesus itu sudah mengatakan, aku ini tujuannya diutus hanya, kata Yesus ya, bukan kata saya loh, hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Maksudnya Bani Israel yang gak beriman, Yesus diutus agar mereka beriman. Begitu. Nah kalau bukan orang Israel, orang Bani Israel, lalu percaya kepada ajaran dia itu kok gak klep gitu loh, gak sesuai. Abang ini kan bukan Bani Israel, berarti abang bukan tujuan dakwah Yesus gitu loh.
Gimana itu? Sudah? Ya. Sudah. Ya, memang Yesus berkata, aku diutus untuk Bani Israel. Itu kan legitimasi untuk mengatakan bahwa dia berasal dari Israel. Kata Namun siapa tidak itu? berhenti di situ saja. Kata siapa itu? Israel. Namun kan tidak berhenti di situ saja, kan gitu. Tapi Yesus berkata, baptislah bangsa-bangsa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayatnya palsu yang itu, gimana itu? Nah, di mana palsunya? Kayaknya baru tahu ini, baru tahu. Tidak buktikan. Nah iya, Kan ada ayat yang mengatakan itu. palsu, maka saya menuntutnya Gus Wafi untuk menjelaskan itu. Jadi gini bang, Ya, kalau abang nggak percaya, carikan saya ayat Matius 28 nomor 19. Itu kan Matius 28 tuh, ayat ke-19. Carikan saya ayat itu dari manuskrip abad ketiga. Itu nggak ada. Ayat itu baru ditemukan di abad keempat. Bayangkan, selisih 4 abad dengan wafatnya Yesus. Selisihnya 4 abad dengan wafatnya Yesus. Ayat itu baru muncul. Baptislah di atas namaku Putra, Bapa dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di atas 3 nama. Itu ternyata ayat itu baru ada di abad keempat bang. Sebelumnya nggak ada. Coba cari kalau nggak percaya. Cari. Itu bukan kata saya, tapi kata pengkaji Bible yang ada di barat. Saya cuma pegang satu device sekarang ya. Kalau saya pegang 2 device ini, saya ambilkan dulu ya device saya yang kedua ya. Kalau abang nggak percaya, kayaknya abang ini jarang meneliti kitab sucinya kayaknya. Bukan jarang meneliti, nggak pernah baca. Iya, peneliti nggak itu nggak masalah. mungkin lah kalau itu kan perspektif Bang Yusuf, ya kan? Ya, kenapa harus saya marah? Orang salah kok. ya nunggu Ustadz Wafi ya teman-teman semuanya. Sabar dulu ya. Kita harus jelaskan sama kawan-kawan kita nih ya, yang Tuhan kadang-kadang ini pelan-pelan gitu lah. Kalau sekaligus ya nanti error mereka otaknya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Kalau benar ya ucapannya Tuhan itu, kalau salah ya bukan. Dah. Memang sakti kalian ini bang. Bang Iwan ditunggu ya, Bang Iwan amankan dulu lah istrinya sebelum naik. Nanti piring melayang pula waktu kita live. Habis nih Bang Iwan saya naikin. Udah lama saya nggak ketemu Bang Iwan masalahnya. Ayo. Bang Jack, saya mau tanya, kau ini Kristen dari lahir atau gimana? Kristen dari lahir, Bang. Kristen Protestan. Oh, Kristen dari lahir. Protestan dari lahir. Siapa yang nyuruh jadi Kristen? Ya, setelah saya meneliti kitab suci, memahami, dan saya mulai menekuninya. Ada nggak Yesus nyuruh? Yesus mengatakan, percayalah kepadaku. Ya. Nyuruh jadi Kristen ada nggak? Percayalah kepadaku, ya saya juga percaya. Kristen kan pengikut Kristus, bukan pengikut Yusuf. Gimana sih? Oh, Kristen pengikut Yesus. Itu ditinjau dari apa itu? Bahasa. Kalau bagi saya, Bang, Kristen itu bukan pengikut Yesus, pembangkang Yesus. Enggak masalah. Iya. No problem. Itu kata siapa? Kata orang barat. Nah, tuh Ustadz Wafi itu udah kasih data. Lanjut, Tat.
mic-nya belum kebuka. Ini bukan milik Islam ya, ini resmi milik Katolik, katolisitas.org. Keaslian dari Matius 28 Katolik nomor saya 19. mohon maaf, Tunggu dulu. Bang. Santai Enggak, dulu. Dengar dulu. Katolik aku ini. Dengar dulu, santai dulu. Nah, bertentangan. baptisan dalam Trinitas ya. Baptisan dalam Trinitas. Apakah ayat ini asli? Begini. Nih ya. Ini aslinya menggunakan bahasa Inggris teman-teman ya, tapi saya coba jadikan bahasa Indonesia. Ini nih ya. Dengan demikian, maka untuk mengatakan bahwa Matius 28 nomor 19 bukanlah menjadi teks asli, tidak akan dapat dibuktikan secara absolut kebenarannya karena tidak ada teks asli yang menjadi pegangannya. Pegangannya aja gak ada ini, teks aslinya. Bahkan ada banyak kesaksian yang justru mendukung ini ya, dibantahkan sama Katolik nih, keaslian ayat Matius 28 nomor 19. Nah, di sini ternyata kodeksnya ini ya. Penyusunan kodeks kita tahu bahwa tidak ada naskah asli dari seluruh Alkitab yang asli yang masih tertinggal. Itu gak ada. Naskah aslinya sudah gak ada semua. Termasuk kitab Matius. Kitab Matius yang dituliskan dalam bahasa Ibrani, mungkin Aram, mungkin ya, ini gak tahu ya. Tidak ditemukan aslinya, Mas. Tidak ditemukan aslinya. Makanya saya minta Matius 28 ini coba di abad ketiga ada apa enggak? Yang saya tahu di sini, nih ya. Ini ya. Kalau kita buka di website milik teman-teman Kristen, ini milik Kristen bukan milik Islam ya. Ini book Matthew di Matius nah ini ya, ini Matius nomor 28 Matius chapter nomor 28 nomor terakhir. Yang di bawah jangan ditep-tep terus, dengarkan dulu penjelasannya. Ini sih kalau ditep-tep. Matius 28 ya. Nomor 19. Nih. Nomor 19. Nah, kalau kita lihat Bang, Matius 28 nomor 19 itu adanya di Sinaiticus. Ini adalah kodeks abad keempat. Abad keempat ini ya, Sinaiticus ini ya. Nah, sedangkan di abad sebelum ini itu nggak ada, nggak ditemukan Bang. Ini nggak ditemukan. Ini hanya ditemukan di abad keempat. Coba Abang buktikan kalau memang ada. Sebelum abad ini, wah itu keren kali. Saya akan berguru ke Abang ini. Kalau sampai bisa menemukan Matius 28 nomor 19 sebelum adanya Sinaiticus. Maksudnya di abad ketiga ya. Kalau Vatikanus, Sinaiticus itu jatuhnya abad keempat. Begitu. Coba, bisa buktikan nggak Bang? Sebelum abad keempat. Saya minta Matius 28 Bang. Kalau nggak ada, berarti benar kata website tadi itu adalah palsu. Coba Bang. Yang pertama Pak Buswati, apa yang menjadi standar bahwa itu adalah kitab suci? Apa prinsip-prinsipnya? Ya itu urusan Pak Buswati. Nah, mengenai ayat itu apakah itu asli atau tidak? Yang terpenting itu bagaimana kita menanggapi ayat itu, apakah itu benar atau salah? Tujuannya Saya minta data. Sebelum abad keempat mana datanya ayat itu ada? Ini Karena datanya, selisihnya 4 abad, selisihnya 4 abad. Datanya sudah saya kasih, logika itu kan sudah saya kasih, itu juga data. Nah, Ini logical fallacy ini namanya. Minta data masa. ini saya kasih datanya. Kalau ayat itu salah, bukan masalah ada atau tidak, salah atau tidak, tetapi mari kita lihat apakah ayat itu tidak baik untuk diteladani atau tidak.
Bukan, kita tidak sedang jadi- membahas ayat itu baik atau tidak, tapi ayat itu asli atau tidak. Beda bab, jangan logical Enggak. fallacy, Bang. Baik Masalahnya dan tidak, ya baik dan tidak itu tema lain. Jangan logical fallacy. Baik dan tidak itu tema lain. Saya bertanya asli atau tidak dulu. Kalau sudah ketahuan asli, baru kita bahas baik atau tidak. Sebelum kita membahas baik atau tidak, tunjukkan aslinya dulu, baru kita bahas baik atau tidak, gitu loh. enggak, yang kupertanyakan, standar itu mengatakan itu kitab suci, apa prinsipnya? Oh, Nah, Anda bertanya sementara Bible ke saya nih ceritanya. saya punya prinsip untuk menetapkan itu kitab suci. Oke, sementara Anda bertanya ke Alkitab saya nih itu- tentang Bible berarti. Banyak, ada sejarah di sana, ada cerita perjalanan Nabi, dan juga bisa dijadikan sebagai ajaran. Ini Majalah gitu. juga ada sejarahnya, ada cerita nabinya. Ya itu kan urusan lain. Oh itu sama Kita berarti. ini kita bicara kitab suci Alkitab. Iya enggak, kalau standarnya itu apa? Kalau kata Anda kan harus ada apa? Sejarah, ada cerita nabi. Kali apa bedanya sama majalah berarti? Kalau standarnya apakah tulisan itu asli ditulis oleh penulis, misalnya Musa. Ya kan, misalnya kalau original teks yang ditulis oleh Musa itu harus ada, mana ada lagi? Karena itu ditulis di kulit-kulit di kulit-kulit binatang atau segala macam, dan itu kan sudah rusak, dan itu ada disalin terus. Kalau Ya, sesuatu salinannya yang mana? asli dari semulanya, Mengambil salinan dari mana Matius ini? Sebelum Sinaiticus. iya, kita bahas dulu apa konteks ayat itu. Dia Nama mengatakan salinannya apa? Jadi Vatikanus sama Sinaiticus itu ngambil salinan dari mana? Matius itu kan, Matius tadi itu ya, Matius itu kan murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Saya Jadi, apa yang salah? saya bertanya ngambil salinan dari mana? Kau ngomong apa tong? Enggak. Nah, aku ngerti Bang Gus Wafi itu mengatakan mana tulisan pertamanya, mana buku pertamanya. Bukan buku Itu. pertama. Kalau bertemu buku Jadi pertama apa? gak mungkin ada, Pak. Gak mungkin ada buku pertama, Mas. Data. Yang saya tanya, Data. Sinaiticus itu ngambil mencatat dari mana Sinaiticus itu? Kok bisa tahu tentang ayat itu gitu loh? Ya tanyalah Sinaiticus. Sinaiticus itu website, gak bisa ditanya, bukan orang itu. Gimana sih? Maksud saya begini. Bagaimana saya menjelaskan artikel Sinaiticus itu, sementara bukan saya penulisnya. Seharusnya Gus Wafi bisa memberikan kolom di bawah website itu dari mana? Tanyakan Iyalah, dulu Mas. sama dia. Iyalah. Kalau Pak Gus Wafi membawa data dari sana, lalu Gus Wafi meminta saya untuk menjelaskannya, nah itu perlu saya pelajari dulu ke sana. Kan begitu. Iya, Itu kan? siap. Itu logika. Nah, Iyalah, ya. Ya, mantap. Ya udah, kalau gitu Tat mau dilanjut atau sama yang antri di bawah nih? Soalnya Si. saya ada juga Bang Iwan tuh. Saya takut Bunda Mila tambah pusing, jadi ganti aja dulu. Aku izin dulu Bang, sebentar. Aku izin Assalamualaikum. sebentar. Ya udah Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mila. Bang Jairus Aku izin sebentar, Bang. sama Ustadz Wafi kan udah beres kata Ustadz Wafi. Ya udah. Gini Aku Bang disclaimer Jack, dulu, mungkin Bang. kau ada mau yang disampaikan sebelum saya gantikan nih sama yang antri. Kasihan di bawah 30 orang tuh Kristennya yang nunggu. Aku disclaimer dulu Bang. Aku cuma mau menyampaikan bagi teman-teman kita hotel agar menjaga narasi dan belajar terus. Ya, oke? Kalau Kamu mana? nyuruh orang belajar, Oke. kamunya gak belajar gitu loh. Ya kita sama-sama belajar. Tuh gitu. Oke. Nggak perlu, masa Ustadz saya sama-sama belajar dengan kau? Nggak mungkin lah. Gimana sih? Ustadz tuh udah selesai belajarnya. Kau yang Ya, masih berarti- belajar lagi. Ya cuma Tuhan yang nggak perlu belajar. Kalau dia masih manusia masih perlu belajar.